Baru aja ya, gue selesai menonton film terbarunya Mas Joko Anwar, judulnya Pengepungan di Bukit Duri. Gue tuh suka banget sama film yang satu ini. Gue sebagai Chinese Indonesia, melihat message yang coba disampaikan oleh Mas Joko Anwar di film ini tuh bener-bener kena banget ke gue. Gue jadi kepikiran, gue sedih, gue inget-inget sejarah gelap di Indonesia yang pernah terjadi. Dan gue tuh seneng dalam artian film ini tuh semua adegannya punya fungsinya masing-masing. Dan kebanyakan adalah mengajak penonton, salah satunya gue tuh, untuk ikut membahas dan mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan yang pelan-pelan dirancang satu persatu dari adegan awal sampai akhir gitu. Jadi pengalaman sinema atau pengalaman menontonnya tuh sesuatu yang langka dan bisa gue bilang jadi penting sih gitu, karena setelah selesai nonton filmnya satu ini tuh gue memang tertarik untuk bahas atau ngobrol sama penonton-penonton lain yang udah pernah nonton ini gitu. Gimana sih perasaan mereka, apa yang mereka pikirin, menurut mereka tuh adegan yang mana, message-nya kira-kira apa ya gitu. Dan masalah yang terjadi di dalam film ini, walaupun penggambarnya tuh Indonesia di masa depan yang distopia, tapi ini tuh jadi sesuatu yang dekat gak sih sama keadaan saat ini gitu. Itu gue suka banget dan gue bisa simpulkannya, ini tuh salah satu film yang ketika gue tonton tuh membuat dalam aspek kehidupan gue gitu. Salah satunya gue kalau pulang pergi kerja naik KRL tuh udah gak sama lagi sih rasanya gitu. Gue bener-bener takjub, gue bener-bener suka dan gue pengen bahas lah ya. Jadi seperti biasa kita ke sinopsisnya terlebih dahulu. Jadi ceritanya film ini fiksi, tapi mengambil latar cerita Indonesia di masa depan. Cerita utamanya tuh di tahun 2027 gitu ya, 2027 masa depan yang mudah-mudahan kita nggak kesana lah ya. Ada seorang guru pengganti namanya Edwin, diperanin sama Morgan Oey. Dia diminta sama kakaknya ya, atau cicinya, karena dia keturunan Chinese Indonesia, untuk cari keberadaan anaknya yang sudah terpisah lah sama si kakaknya ini gitu. Jadi setelah si Edwin mencari banyak petunjuk, salah satu petunjuk terakhirnya itu sepertinya anak dari kakaknya ini ada di sebuah SMA bernama Bukit Duri. Nah, sesampainya di sana, ternyata si Edwin ini punya, apa ya bilangnya, gesekan, mulai pelan-pelan ya, terbangun konflik dengan seorang anak bocah bernama Jeffrey, yang ternyata adalah ketua geng atau ketua kelompok anak-anak berandal yang ada di sana gitu. Ketika Jeffrey merasa sangat tidak senang dengan Edwin, justru diperlihatkanlah bentrokannya itu berdasarkan kebencian, bisa dibilang rasial kali ya gitu. Jadi gue sambil disclaimer aja, di film ini tuh banyak adegan yang sangat kasar, dalam artian triggering ya. Triggering, ada yang berkaitan sama sexual assault, ada yang berkaitan juga sama racial hatred gitu. Jadi kayaknya sih harus ditonton dengan bijak dan orang-orang yang tepat gitu. Kalau misalkan mau nonton takut ke-trigger gitu, cobalah bawa keluarga, temen yang sesuai dan bisa saling support pada saat menonton film gitu. Gue pengen masuk ke poin pertama yang gue suka banget dari film ini ya. Gue tuh ngerasa film ini tuh semua adegannya tuh bermanfaat gitu. Walaupun kalau ngomongin soal manfaat ya macem-macem gitu. Yang gue tangkep dari setiap adegan, gue bisa kategorikan tuh ada 3 jenis manfaat dari adegan-adegan yang coba Mas Joko Anwar dan tim rancang di dalam ceritanya gitu. Jadi manfaat yang pertama tuh ya fungsinya sebagai narasi ceritanya gitu. Edwin dari tempat yang satu ke tempat yang mana, ketemu dengan karakter-karakter baru seperti apa, interaksinya kayak gimana, dan sampai pada akhirnya mulai nih berkonflik sama Jeffrey dan ya diserbulah sama Jeffrey and the gang gitu. Itu untuk membangun narasi ceritanya yang sederhana tapi kena gitu. Nah, poin kedua, gimana caranya adegan-adegan yang dipertontonkan atau diperlihatkan di dalam filmnya tuh justru mengimbangi narasi ceritanya dengan memperlihatkan beberapa adegan yang pelan-pelan tuh menjadi bagian dari world building, menjadi bagian dari menceritakan ke penonton atau ke gua gitu ya. Di 2027 Indonesia versi film Mas Joko Anwar di Pengepungan Bukit Duri ini, kekacauannya tuh seperti apa sih? Gue agak sedikit kasih konteks spoiler lah ya. Film ini tuh dibuka dengan adegan di tahun 2009 tuh terjadi kerusuhan besar. Salah satu korbannya ya Chinese Indonesia. Ini seperti apa stop
loncat ke masa depan atau masa sekarang di dalam filmnya, yaitu 2027 gitu. Nah, di 2027-nya sendiri pun world buildingnya dilanjutin gitu. Dilanjutin dalam artian dikasih lihat ke penonton, misalkan ya, Edwin lagi naik KRL, komuter line. Nah, di komuter line-nya itu udah ada graffiti-graffiti yang udah jadi semacam objek atau simbol message ke penonton, kekacauannya tuh udah segini loh gitu. Antar ras berjaraknya kayak gini gitu. Jadi yang Indo dikatain babi gitu, jadi digambar simbol babi, ada hurufnya babi, dicoret dan lain sebagainya. Tapi di sebelahnya tuh kayak ditempel sebatas poster aja, stop rasisme dan lain sebagainya, yang ya itu mah jadi cuman gambar doang karena saling diadu kan, gambar stop rasisme, sebelahnya simbol babi gitu. Gimana dong? Itu gue suka banget di situ. Fungsi world buildingnya nggak berhenti cuman sebatas simbolisasi dan lain sebagainya, tapi kayak ada beberapa adegan yang memang ngasih lihat ada sebuah Chinatown tapi underground. Kenapa Chinatown underground gitu? Nah, jawaban atau alasan dari tersebut pelan-pelan akan terjawab dari tengah sampai akhir film gitu. Gue selesai nonton mencoba mereka ulang adegannya di kepala gue jadi kayak make sense juga ya, tadi adegan-adegan world buildingnya tuh seperti ini, dan kejawab lah semua gitu. Nah, sama yang terakhir, fungsi ketiga ya adalah ya menggali justru kerusakan, kekacauan, ironinya yang sedang terjadi saat ini, konflik antara si Koh Edwin sebagai guru pengganti versus Jeffrey yang merupakan kepala dari geng anak-anak berandalnya, itu buah dari ya tragedi sejarah yang dialami oleh karakternya gitu, penulisan karakter di dalam film ini gitu. Jadi gue tuh seneng gitu secara porsi. Menurut gua ya, ketika semua adegannya bermanfaat, ketika gua nonton masuk di adegan pembuka film di awal, di pertengahan sampai ke akhir, selesai nonton tuh semuanya make sense, semuanya masuk akal gitu. Wah, ternyata kayak gini nih. Dan ya, di antara tiga fungsi ini masing-masing lah ada adegan-adegan yang menjadi, gue yakin dialog-dialognya tuh dirancang sedemikian rupa, walaupun bahasanya katakanlah baku ya, tapi justru dengan bahasa-bahasa yang baku dan ngena gitu, intonasi deliverynya bagus-bagus banget dari aktor-aktornya. Jadi semacam kritik baik secara langsung maupun tidak langsung gitu. Kalimatnya satu keluar tiba-tiba dibalas dengan kalimat yang lain, masuk di telinga gue tuh kepikiran gitu, wah anjir, ini ternyata maksud kalimatnya tuh apa aja gitu. Itu bener-bener gue seneng dan gak habis pikir sih sama film yang satu ini gitu. Gue seneng banget sama film yang satu ini. Tapi kalau dilihat dari ekspresi gue membahas film yang satu ini tuh, gue bukan seneng yang bisa ketawa hahaha gitu, karena gue ngelihat ya gue sebagai Chinese Indonesia tuh ngerasain gila ya, ini gue merasa terwakilkan sih kekhawatiran gue terhadap situasi Indonesia yang mudah-mudahan tidak terjadi seperti di film ini. Itu yang gue sangat salut dan suka. Itu gue ngerasa ya, kalau dibilang film ini sebagai film hiburan tapi juga bisa mengajak diskusi secara penting isu-isunya yang ada saat ini, ya bener gitu. Nah, sekarang gue pengen masuk ke poin kedua yang gue suka banget dan sangat apresiasi dari film ini. Dari aktingnya Koh Morgan Oi dan Omara Esteghlal ya. Morgan Oi sebagai Edwin, Omara Esteghlal tuh sebagai Jeffrey gitu. Gue ngerasa ya, bener-bener, gue gak pengen spoiler ya, tapi kalian bisa bayangin gak sih seorang guru ketemu sama keadaan sekolah yang memang sepertinya tuh sudah hopeless lah. Apalagi isu rasial di dalam film ini tuh ya sebegitunya. Jadi sebagai seorang guru yang di saat bersamaan tuh tetap berusaha, punya intensi menolong murid-muridnya, mengarahkan murid-muridnya ke jalan yang benar, itu ironinya tuh seperti apa sih gitu. Jadi kan bisa nikmatin aktingnya Mas Morgan ya. Ya segalak-galaknya dia di dalam sebuah adegan, diimbangi dengan dia ada yang bertutur dengan baik ke murid-murid yang memang masih ada harapan ditolong lah. Tapi begitu konfrontasi sama Jeffrey, wah itu gua ngelihatnya sih bagus banget aktingnya, campur aduk perasaannya tuh ada di situ gitu. Gue juga ngerasa ya gimana gitu, at the end of the day pada akhirnya si Edwin ini ya berusaha bertahan hidup dari serangannya si Jeffrey, tapi selalu ketika ada kesempatannya minta stop, jangan pakai kekerasan, jangan lanjut nih berantemnya sebelum semuanya terlambat gitu. Wah itu bagus. Nah di sebelahnya
si Mas Omara Estegel. Aduh, gue tuh suka banget ya sama Jeffrey yang diperanin sama Mas Omara. Menurut gue ini tuh karakter yang sangat kompleks banget. Bener-bener kompleks banget. Ketika gue nonton, gue ngerti, gue mulai memahami satu persatu ya bukti-bukti, evidence, apa sih bilangnya, backstory-nya dia tuh seperti apa. And then ada satu kejutan di akhir, anjir masuk akal nih kenapa kelakuannya sejahat dan sebrengsek ini. Tapi ya salah satu jawabannya ya mungkin karena tidak adanya apa ya bilangnya ya, sistem keseluruhan orang-orang yang seharusnya bertanggung jawab tanda kutip di dalam film ini tuh tidak menjalankan tugasnya masing-masing gitu. Siapa aja orang-orang yang gue maksud barusan kayaknya harus dicari tahu di film ini gitu. Jadi ngomongin soal backstory karakternya Jeffrey tuh dari keluarga, dari pendidikan, dari lingkungan, dari titik-titik-titik, itu semuanya tuh bermain dan jadi satu kulminasi. Wah, ini nih orang paling berbahaya di dalam film ini nih gitu. Dan gue yakin walaupun ini fiksi ya, tapi orang-orang seperti Jeffrey itu bisa aja kejadian dan bisa aja ada gitu. Itu yang membuat gue salut, khawatir, dan wah, Mas Omara meranin sosok Jeffrey itu kayaknya berat banget sih emosinya gitu. Jadi baik-baik lah ya. Gue kayak salut tapi ngeri juga gimana sih perasaannya gitu. Itu gue suka banget di situ. Nah, sekarang gue pengen masuk ke poin ketiga yang gue suka dari film ini. Datang dari koreografi berantem dan sinematografinya gitu. Gak usah diragukan lah ya. Gue tuh ngerasa Mas Joko Anwar makin kesini film-filmnya ketika ada adegan fight sudah semakin terbentuk style fightingnya tuh mau ke arah mana. Kalau di film Pengepungan di Bukit Duri, Edwin sebagai guru substitusi kayaknya belajar dari pengalaman sejarah hidupnya sebagai sosok Edwin maksudnya ya. Dia punya tragedi, jadi ya dia kayaknya bisa berantem, tapi sebatas berantem yang sebagai bentuk bertahan diri gitu, survival. Sedangkan si Jeffrey yang diperanin sama Omara, anak berandal yang harus serba bisa pakai senjata apapun, tapi berantemnya pun berantakan gitu. Berantakan ya gue bisa ngayun pakai ini, gue ayun dan lain sebagainya. Ada ruang-ruang tubuh yang terbuka dan jadi peluang buat si Edwin nonjok dan lain sebagainya untuk kasih serangan balasan ya ada di situ gitu. Jadi gue seneng ngelihat adegan berantemnya sih gitu. Itu seru banget dan menegangkan buat gue gitu. Apalagi ya Jeffrey pegang senjata-senjata tajam tuh diayun kemana-mana tuh gue udah aduh jangan kena gitu. Begitu kena sebrat gitu, wah sound desainnya dimasukin gitu, gitu. Gue keringet dingin sih pas nonton adegannya gitu. Nah, diimbangin sama sinematografi dan mungkin gue bisa sebut juga production design kali ya. Gue seneng gitu ketika film ini adegannya tuh lebih banyak fokus di ruangan tertutup, terutama sekolah si SMA Bukit Duri gitu ya. Bisa dilihat trailer, tapi filmnya tuh ngasih banyak banget yang lebih dibanding trailernya gitu. Jadi kayak ya ruangan kelas macem-macem, terus ada gimnasium tua gitu, terus kayak toilet, kamar mandi, ada tuh semua di situ. Dan ya shot-shot kameranya, pergerakannya, kasih lihat yang mana dan lain sebagainya, itu seru-seru banget gitu. Gua suka banget di situ gitu. Dan ada satu adegan yang menurut gue cukup ekstrim gitu ya. Ini berkaitan sama apa ya bilangnya ya, salah satu bisa dibilang turning point karakternya Jeffrey di dalam film ini. Itu bener-bener wah gila sih, production design, efek, gue nggak tahu kombinasi efeknya seperti apa gitu ya, tapi ngeri banget nih gitu. Gimana ya bilangnya, gue nggak pengen spoiler adegannya, tapi ya that's it lah gitu. Gue senang banget di situ gitu, sinematografi, koreografi, sama production desainnya udah kayaknya berkat kerjasama dengan MGM juga kali ya. Jadi hasilnya tuh bener-bener sangat memuaskan dan mengejutkan dan menegangkan gitu. Gue speechless sih, kayak bagus banget nih gitu. Nah, poin terakhir yang gue suka banget dari film ini tuh gue ngerasa Mas Joko Anwar tuh masih dengan gaya berceritanya ya suka memberikan simbolisme, tapi simbolisme yang dihadirkan di film ini tuh gue ngerasa lebih on point dan lebih jadi apa ya bilangnya, pengantar kali ya, lebih jadi pengantar ke penonton, salah satunya gue juga gitu, bahwa benda-benda, kalimat-kalimat, dialog-dialog, apa yang di shot, desain dari adegan yang ditampilkan di dalam film ini tuh sebenarnya berkaitan dengan
real life atau kehidupan nyata kita saat ini nih gitu. Jadi kita di luar dari filmnya pun harusnya kalau jeli menangkap apa aja yang dia maksud, apa aja yang Mas Joko Anwar dan tim penulis maksud, kayaknya iya juga ya gitu. Jadi itu aja sih yang gue bisa bahas dari Pengepungan di Bukit Duri. Gue bener-bener suka banget. Gue berharap film ini tuh bener-bener bisa jadi sebuah medium, tidak hanya sebagai hiburan ya, tapi juga semacam apa ya bilangnya ya, kesempatan lah buat sesama penonton untuk mendiskusikan sesuatu yang sangat penting nih gitu. Setelah menonton, ambil hikmah, ambil hiburannya, tapi jadikan juga kesempatan buat saling berdialog lagi ke satu sama lain gitu. Oke, that's it. Gue dari Habis Nonton Film pamit undur diri. Sampai jumpa di video dari Habis Nonton Film YouTube channel selanjutnya. Oke, bye-bye semua. Thank you.